Untuk video kali ini kita akan membahas beberapa saham pilihan ya. Pergerakan saham hari ini tanggal 23 Desember untuk besok Senin. Senin berarti tanggal 26 Desember 2022 ya. Kira-kira gimana? Tapi seperti biasa sebelum masuk ke pembahasan, disclaimer dulu untuk keputusan ada di tangan masing-masing karena kesimpulan yang saya berikan bisa jadi berbeda dengan kalian. Bisa jadi kesimpulan saya salah dan analisa kalian yang benar. Oke, langsung aja ke materinya. Untuk yang pertama kita akan cek dulu indeks IHSG yang hari ini turun 0,35% ke level 6.800. Jadi untuk IHSG ya secara teknikal ini juga masih berada di range konsolidasinya dan hari ini pun juga open gap bawah untuk IHSG. Jadi ini untuk open dan close di harga yang sama ya. Untuk IHSG opennya di 6.800, close-nya juga di 6.800-an ya. Tadi sempat naik, turun, dan close di harga pembukaan hari ini untuk IHSG. Jadi masih konsolidasi, kira-kira besok Senin gimana? Kalau kita cek untuk transaksi IHSG hari ini tanggal 23 Desember secara keseluruhan asingnya net sell ya. Ini kita bisa lihat bareng-bareng hari ini asingnya keluar lumayan banyak dibandingkan yang masuk. Yang masuk di IDMG cuma 15 M aja asingnya net buy, di SMGR asingnya cuma net buy 11 M-an aja. Di Arto buka BEPS gudang garam asingnya net buy cuman nggak terlalu banyak. Dan di MTK asingnya net buy loh ini, MTKA. Mulai masuk lagi mungkin asingnya di MTKA. Dan hari ini yang paling banyak dijual oleh asing itu yang pertama ada BBCA, asingnya net sell 167 M, di saham Adaro asingnya net sell 142 M, di AMRT asingnya net sell 122 M, di Bank BRI, ASI, Goto, BMRI, BBNI asingnya net sell. Ini untuk nominalnya bisa kita lihat bareng-bareng. Jadi untuk IHSG secara keseluruhan hari ini juga didistribusi oleh asing dan valuasi transaksinya juga sebenarnya nggak terlalu ramai. Jadi kemungkinan untuk besok Senin depan itu ada kemungkinan mungkin di awal market merah dulu ya, atau kalau masih sepi kemungkinan untuk ya IHSG ya harganya masih di area sini-sini aja, cenderung bergerak mendekati support kalau masih sepi. Supportnya di 673837 area sini. Oke, itu untuk IHSG ya. Mudah-mudahan sih ya, biasanya sih kalau buat patokan lihat aja indeks global ya. Kalau indeks global itu hampir semuanya merah, terus khususnya indeks US, indeks besar itu biasanya akan ikut untuk IHSG ikut-ikutan merah di awal market. Biasanya sih seperti itu. Jadi ya seperti itu ya untuk IHSG. Kemungkinan besok ya masih konsolidasi, kalau masih sepi cenderung bergerak mendekati area supportnya. Oke, itu untuk IHSG. Dan untuk saham yang pertama kita akan cek dulu saham Goto yang hari ini turun 3,33% ke level 86. Secara teknikal ya ini masih berada di range konsolidasinya. Untuk supportnya masih di 84. Semoga aja untuk besok Senin nggak jebol ya. Kalau kita cek untuk transaksinya hari ini untuk saham Goto asingnya net sell 56 M. Asingnya net sell di saham Goto 56 M, kira-kira besok gimana kalau kita cek untuk transaksi Goto hari ini tanggal 23 Desember secara keseluruhan di distribusi ya, ini kita bisa lihat barang-barang lebih banyak yang keluar. ACC net sell 33 M, PD net sell 22 M. Dan yang masuk hari ini, yang masuk paling banyak NI cuma 12 M-an aja. TP, AD, SQ, YP ini untuk nominalnya nggak terlalu besar. Jadi untuk Goto hari ini didistribusi untuk CC PD yang keluar itu asing. Jadi untuk PD asing malah murni selling ya, dia tidak melakukan pembelian sama sekali hari ini di saham Goto. Untuk lokalnya yang nampung ini NI lokal. Kalau kita cek untuk transaksi negonya untuk saham Goto, transaksi di pasar nego hari ini tanggal 23 Desember secara keseluruhan yang paling gede itu XL di sini. Untuk XL ini ya, XL ya. Jadi untuk valuasi XL hari ini itu di pasar nego 18,4 M, dan untuk XL hari ini beli sih. Beli 4 juta lot saham Goto di harga 99. XL beli di harga 23, sorry ini frekuensinya ya, kita hapus saja.
Jadi untuk XL hari ini dapat harga saham GoTo di harga Rp23. Jadi dapat murah terus ya untuk XL ini. Dan siapa yang jual hari ini di nggak ada di sini, nggak muncul. Jadi ya itu untuk transaksi GoTo di pasar Nego masih ada yang jual di harga Rp23. Jadi kemungkinan sih untuk besok Senin untuk saham GoTo kalau menurut saya masih cenderung di situ-situ aja ya untuk harganya. Mungkin perhatikan saja level ini, kalau di arah sini nggak ada yang jaga harga, ada kemungkinan jebol ya. Mudah-mudahan ada yang jaga harga aja di arah sini untuk GoTo. Oke, itu untuk saham GoTo. Kemungkinan untuk besok Senin menurut saya sih masih berada di range konsolidasinya antara 84 sampai 94 ya. Kalau lihat transaksi hari ini cenderung didistribusi lagi, setelah kemarin juga distribusi, hari ini didistribusi lagi, ada kemungkinan mungkin di awal market merah dulu ya untuk saham GoTo. Mudah-mudahan sih ada yang jaga harga aja di area sini. Kalau sampai jebol di bawah 84 ya di 81 untuk support selanjutnya saham GoTo. Oke, itu untuk saham GoTo yang belum punya posisi, kalau mau entry ya jangan buru-buru ya. Mungkin besok lihat kondisi dulu di awal market gimana. Oke, itu untuk saham GoTo, dan lihat juga untuk indeks US khususnya untuk Nasdaq. Soalnya untuk saham GoTo kalau Nasdaq-nya merah biasanya ngikut merah. Biasanya ya. Kita lihat aja besok Senin. Oke, itu untuk saham GoTo. Selanjutnya kita cek saham Telkom, dan untuk saham Telkom hari ini naik ya. Tadi itu open ke bawah pas di area support. Tadi itu opennya di 3.710 sih. Untuk saham Telkom sempat turun dikit sampai 3.700, berarti di area support yang ini kemudian ditarik naik. Jadi masih berada di konsolidasi ya. Untuk saham Telkom kalau kita cek untuk transaksinya, kalau secara teknikal resistennya masih di 3.820. Untuk support terdekatnya ya ini 3.710 untuk support terdekat Telkom saat ini. Kalau kita cek untuk transaksinya saham Telkom, untuk Telkom aslinya masih net sell cuman 12 M aja, nggak sebanyak kemarin-kemarin ya. Kira-kira berarti hari ini sebagian asing masuk mungkin ya. Coba kita cek untuk saham TLKM hari ini tanggal 23 Desember. Secara keseluruhan hari ini AK masuk 70 M loh ini. Dan AK yang masuk ini AK asing. Jadi ada AK asing hari ini masuk 72,5 M, dan kalau lihat valuasi transaksinya valuasi AK versi asing itu 85,7 M dan net buy-nya 72, lumayan banyak, hampir sekitar 80% lebih ya transaksi AK di saham Telkom ini buy. Ya ini cenderung kayaknya nyicil ya untuk saham AK invest mungkin. Dan hari ini yang keluar di saham AK itu, di saham Telkom itu ada BK, RX, CC, YU. Jadi ya ada AK asing yang masuk lumayan banyak hari ini. Secara keseluruhan untuk Telkom ya ini ya sebenarnya yang naikin ini hari ini kemungkinan AK ya. Soalnya untuk AK net buy 70 M dan market maker utamanya AK. BK, RX jualan. Kira-kira besok Senin gimana kalau kita cek di tanggal 19 Desember. Untuk BK udah net sell 187 M ya, kalau kita cek dari kemarin Senin. Dan untuk AK-nya net sell, berarti untuk AK baru masuk, AK itu baru masuk hari ini ya berarti. Soalnya kemarin juga masih net sell. Tadi kita cek, kalau kita cek dari kemarin untuk net buy-nya AK 28, berarti kemarin net sell untuk AK. Kemarin untuk AK-nya net sell 42 dan hari ini masuk 470-an M ya, lumayan banyak. Jadi mudah-mudahan ya akannya mau akumulasi dulu mungkin ya. Mudah-mudahan seperti itu. Jadi kemungkinan untuk besok kalau lihat transaksi hari ini ada AK yang akumulasi untuk saham Telkom. Ya nggak menutup kemungkinan di awal market hijau dulu ya. Perhatikan saja level ini apakah bisa breakout di atas 1820 atau enggak. Kalau bisa breakout di atas itu, target resisten selanjutnya, target price selanjutnya untuk saham Telkom bisa ke area 3.920. Mudah-mudahan sih bisa breakout ya, harapan kita yang
udah masuk di bawah sini. Oke, itu untuk saham Telkom, dan untuk saham selanjutnya kita cek saham Bank BCA yang hari ini masih turun. Tadi itu sempat naik, cuman turun lagi. Jadi untuk saham Bank BCA hari itu open ke bawah ya, opennya di 8.525. Sempat naik tadi sih, sempat naik nutup gap, kemudian turun close di 8.500. Kira-kira besok gimana kalau kita cek untuk transaksinya hari ini di BBCA, aslinya masih net sell lumayan banyak, 167 M, aslinya net sell 167 M, dan siapa yang masuk hari ini di BBCA? Untuk hari ini di BBCA tanggal 23 Desember secara keseluruhan yang jualan paling banyak itu CC net sell 155 dan CC versi asing ya. Jadi untuk CC versi asing net sell 162, jadi untuk CC-nya lokal net buy. Untuk CC lokal hari ini net buy berapa? Net buy 6,6 M aja. Jadi hari ini didistribusi oleh CC versi asing ya untuk saham BBCA. CC asingnya net sell 162 M. Selain CC versi asing yang keluar hari ini ada KZ, BK, YP, YU, AG net sell, dan yang masuk untuk asingnya ada RX dan AK. Kalau kita cek dari tanggal 19 untuk RX AK-nya gimana? RX-nya net buy 10 dan RX-nya net buy 40 M-an. Angkanya BK-nya net buy 108 ya. Berarti kalau kita cek dari tanggal 19 Desember yang masuk paling banyak untuk asingnya BK di saham BBCA. Dan untuk hari ini gimana untuk BK? Untuk BK hari ini malah jualan ya. Hari ini jualan 17 mana. Kemudian untuk besok gimana ini untuk saham BBCA, kalau lihat transaksinya seperti ini dan lihat chartnya seperti ini, yang penting wait and see aja dulu ya. Sebenarnya sih ini ya, ini harga terendahnya pas tanggal 15 Desember. Jadi tapi kalau lihat ACC-nya masih net sell lumayan banyak, dan yang jadi market utama hari ini di saham BBCA juga CC jualan hari ini di harga average sell-nya di 8.542 di atas ya. Jadi mungkin wait and see aja dulu ya di awal market, jangan buru-buru entry. Kalau mau average down lagi untuk saham BBCA, atau kalau mau nyicil masuk, amannya sih nunggu di bawah sini aja, dekat-dekat 8.350 ya, itu pun kalau turun ke area sini. Tapi untuk besok sih mungkin di awal market merah dulu mungkin ya, kita lihat aja besok Senin, soalnya untuk BBCA hari ini cenderung didistribusi oleh asing lumayan banyak. Oke, itu untuk saham Bank BCA, dan untuk selanjutnya kita cek saham BBRI yang hari ini juga turun ya, berarti gagal langsung open ke bawah ya. Jadi untuk saham BBRI kayaknya masih konsolidasi dulu ini. Untuk resist hari ini langsung open ke bawah juga untuk saham Bank BRI. Langsung open di area sini ya. 4920. Kalau kita cek untuk transaksinya, BBRI hari ini untuk asingnya net sell 98 M. Kemarin itu net buy lumayan banyak loh di BBRI. Kemarin untuk asingnya net buy 133 M ya kemarin. Dan hari ini kenapa jualan? Siapa yang jualan di saham BBRI? Kalau kita cek untuk transaksinya hari ini BBRI siapa yang jualan? Untuk BBRI hari ini BBRI hari ini tanggal 23 Desember secara keseluruhan yang keluar itu ZP, AK, BK, KZ. Ini asing semua. ZP, AK, BK, KZ-nya asing. ZP paling banyak net sell 70 M, dan yang masuk untuk asingnya RX ya. Dan kemarin itu yang masuk paling banyak siapa? Kemarin tanggal 22 untuk BBRI ini yang masuk paling banyak untuk asingnya ZP, RX, AK. Kemarin ZP, RX, AK masuk, hari ini jualan ya. Ini agak
RX-nya yang masih masuk, untuk ZP AK-nya jualan. Jadi ya berarti untuk saham Bank BRI masih mungkin masih konsolidasi dulu ya. Kalau mau entry bagusnya ya dekat-dekat area support sini. Ini support pertamanya ya, cuman ya kalau di harga saat ini sih mending wait and see aja dulu ya. Nanggung kalaupun mau entry di harga segini ya nanggung. Kalau misal udah punya posisi di saham Bank BRI, kalau mau average down ya bagusnya di area sini ya. Kalau turun, kalau nggak turun ya namanya mending nunggu breakout aja di atas area 5 ribuan, tapi tetap disclaimer ya untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Untuk harganya sih ini masih berada ya masih konsolidasi. Kemungkinan untuk besok Senin, kalau menurut saya nggak menutup kemungkinan untuk saham Bank BRI bisa hijau ya. Soalnya untuk saham Bank BRI itu ya beberapa hari terakhir 1, 2, 3, 4, 5 hari terakhir itu konsolidasi terus di range area 4.870 sampai 4.980. Kita lihat aja besok di awal market gimana. Kalau di awal market untuk saham Bank BRI itu langsung merah ya mending wait and see aja dulu soalnya bisa ke arah sini. Tapi kalau langsung hijau apalagi open gap atas seperti pas tanggal 22 Desember ya itu berarti untuk saham Bank BRI ya masih konsolidasi sedikit di bawah resistennya ya. Soalnya untuk BBRI beberapa hari terakhir memang konsolidasinya sedikit di bawah resistennya. Jadi kemungkinan seperti itu untuk saham Bank BRI besok Senin ya. Di awal market sebenarnya nggak menutup kemungkinan kadang langsung hijau untuk saham Bank BRI. Kadang seperti itu, jadi perhatikan saja level ini untuk besok kira-kira apakah langsung merah atau hijau. Kalau langsung merah mending wait and see aja dulu. Tapi kalau langsung hijau yang mau spekulasi buy disclaimer ya, untuk range pergerakannya sih cuman nggak terlalu lebar, jadi agak nanggung ya. Kalau trading di saham-saham big cap seperti Bank BRI seperti ini range pergerakannya cuma 2%-an aja. Itu belum kepotong komisi dan komisi ya. Oke, itu untuk saham Bank BRI, tetap disclaimer. Selanjutnya kita cek saham BRIS yang hari ini terkoreksi. Koreksi ya, jadi untuk saham BRIS hari ini tadi mau nyentuh resisten ya, mungkin di arah sini nggak sempat nyentuh resisten sih. Tadi sempat dinaikin, mendekati resisten turun untuk saham BRIS. Kalau lihat candlenya sih cenderung bearish ya, untuk besok cenderung turun kalau lihat candlenya. Tapi kalau kita cek untuk transaksinya hari ini gimana untuk BRIS. BRIS hari ini tanggal 23. Setelah keseluruhan aslinya netbel loh, aslinya masih netbel 5,8 M ya. Jadi turunnya ini ditampung asing untuk saham BRIS. BRIS. Hari ini tanggal 23 Desember secara keseluruhan ya turunnya ini ada yang akumulasi ya. Ini si PD netbel 21 M, PD-nya netbel 21 M dan PD ini PD lokal dan aslinya juga netbel loh. Jadi kemungkinan untuk saham BRIS kalau mau entry kalaupun besok masih turun perhatikan aja level ini ya, itu malah kesempatan buat entry untuk BRIS. Kalau mau spekulasi buy bisa pertimbangkan kalau BRIS turun di area 1170. Tapi kalau lihat transaksi hari ini malah ya cenderung diakumulasi oleh PD dan market maker utamanya CCPD. CC-nya natural 16 M aja, berarti untuk CC itu cenderung trading hari ini di saham BRIS. Sebenarnya nggak menutup kemungkinan hijau ya untuk saham BRIS ini untuk besok Senin, nggak menutup kemungkinan seperti itu. Cuman ya kalau mau average down ya bagusnya nunggu di bawah sini ya, kalau turun ke area sini. Kalau mau masuk di tengah-tengah seperti ini sih nanggung kalau menurut saya. Tapi ya tetap disclaimer untuk keputusan ada di tangan masing-masing ya. Oke, itu untuk saham BRIS. Kemungkinan untuk besok gimana untuk saham BRIS ini? Coba kita cek lagi ya. Hari ini tanggal 23. Kalau kita cek dari bawah aja, coba kita cek dari tanggal 21 Desember ketika saham BRIS itu mulai rebound 21 Desember. Kalau kita cek tanggal 2 dari tanggal 21 untuk saham BRIS ini ya sebenarnya cenderung malah di distribusi oleh CC dan NI ya. CC netzel 26M dari tanggal 21 ketika harganya di bawah dan untuk sampai saat ini untuk CC dan NI-nya gimana?
CC-nya masih net sell, NI atau IN ya tadi. CC dan IN ya, sorry tadi CC dan IN. Dan untuk hari ini CC-nya masih net sell, IN-nya juga masih net sell. Yang masuk PD, YU juga masih masuk. Jadi gimana ya untuk besok? Ya mungkin kalau lihat candle-nya hari ini sih, candle-nya cenderung bearish ya, ini candle-nya perlawanan ke bawah lebih kuat. Jadi kalau mau entry sih amannya di sini. Tapi ya kita lihat aja besok gimana ya. Kalau langsung naik ya sebenarnya nggak menutup kemungkinan seperti itu. Karena untuk PD-nya hari ini akumulasi lumayan banyak di Sambris 21M dan untuk AC-nya juga net buy. Oke, itu untuk saham BRIS ya. Nah, selanjutnya kita cek saham Adaro yang hari ini turun lumayan dalam 3% lebih. Kira-kira besok gimana? Jadi untuk saham Adaro hari ini langsung open gap bawah ya. Jadi open gap-nya lumayan dalam untuk saham Adaro. Kemarin kan close di harga resistennya 3930, hari ini langsung open di sini mendekati support dan ini berhasil jebol supportnya. Jadi untuk saat ini untuk support terdekat Adaro di area sini. Untuk besok Senin supportnya di 3750 ya. Perhatikan area sini. Kalau ada yang jaga harga ya nggak menutup kemungkinan mantul naik untuk saham Adaro. Kalau ada yang jaga harga di area 3750 ini support selanjutnya untuk saham Adaro. Kalau kita cek untuk transaksinya Adaro hari ini, untuk Adaro hari ini AC-nya net sell 142M ya, ini lumayan banyak untuk sekelas Adaro, AC-nya bisa net sell segitu banyak. Kira-kira besok gimana? Yang keluar untuk AC-nya BK, AK, CS, CC, ZB, MC ini untuk nominalnya bisa kita lihat bareng-bareng, dan yang masuk untuk AC-nya BB ya, yang paling banyak BB versi asing masuk 27,4M aja. Dan yang masuk hari ini untuk lokalnya cenderung akumulasi ditampung oleh lokal, cuman lebih banyak yang distribusi ya untuk saham Adaro, jadi harganya itu langsung open gap bawah. Market maker utamanya hari ini juga CP, BK, CP ya, CP-nya net buy 349 juta loh. Kalau kita cek dari tanggal 1 Desember untuk saham Adaro itu untuk lokalnya cenderung lebih banyak yang jualan, dan untuk untuk asingnya lebih banyak jualan, dan untuk lokalnya ini yang nampung MG, YU, CC, EP. Jadi untuk saham Adaro itu ditampung oleh broker lokal MG dan YU. Kalau melihat transaksinya hari ini sih mending untuk besok Senin di awal market jangan buru-buru buat entry ya. Takutnya masih turun. Kalau setan. Kalau melihat transaksi hari ini, mending di awal market jangan buru-buru entry ya untuk saham Adaro, karena hari ini asingnya keluar cukup banyak di saham Adaro. Kalau mau entry ya bisa pertimbangkan dekat-dekat area sini 3750, itu pun kalau ada yang jaga harga ya. Kalau nggak ada yang jaga harga ya mending wait and see aja dulu untuk saham Adaro. Oke, itu untuk saham Adaro. Kalau lihat transaksi hari ini mungkin besok Senin di awal market merah dulu ya. Bakal ngejar support di area 3750. Oke, itu untuk saham Adaro, dan untuk resistennya ya 3850 udah jadi resisten Adaro saat ini. Oke, itu untuk saham Adaro. Selanjutnya kita cek saham Bayan yang hari ini naik ya. Jadi untuk saham Bayan itu kemarin ya cuman koreksi aja, soalnya untuk candle-nya kemarin kecil ya untuk saham Bayan, hari ini naik dan juga masih bentuk candle kecil ini. Kalau secara teknikal masih konsolidasi di atas ya untuk saham Bayan. Mungkin selama konsolidasi ini kalau retailnya belum banyak masuk, dan untuk saham Bayan itu malah bisa naik lagi loh, secara bandarmologi biasanya seperti itu. Kalau kita cek untuk transaksinya hari ini gimana untuk saham Bayan. Nah, hari ini tanggal 13 Desember untuk AC-nya net sell 13,9M ya. Tanggal 23 Desember untuk AC-nya net sell 13M di saham Bayan. Banyak loh itu untuk sekelas Bayan 13M. Jadi hari ini untuk saham Bayan walaupun naik itu LG net sell 11,3 ya. Selain LG, ZP, YU juga jualan ini untuk nominalnya.
yang masuk paling banyak sisi 1 eman aja. Jadi untuk saham Bayan bisa dikatakan untuk hari ini didistribusi oleh LG ya. Yang masuk YU KZ itu lokal. YU KZ-nya versi lokal. Kalau lihat kalau menurut saya sih untuk besok Bayan ya paling harganya masih konsolidasi di atas sini-sini aja. Kalau mau entry sih bagusnya dekat-dekat area sini ya. Kalau mau spekulasi buy itu pun kalau ada yang jaga harga. Tapi kalau nggak ada yang jaga harga yang penting wait and see aja dulu untuk saham Bayan ya. Oke itu untuk saham Bayan untuk harganya sih lumayan di atas. Cuman kalau untuk saham-saham seperti ini gimana ya untuk saham Bayan? Mungkin selama Bayan ini nggak jebol di bawah 17450 ada kemungkinan harganya masih konsolidasi di atas ya. Bahkan selama konsolidasi ini kalau nggak banyak yang distribusi untuk market makernya atau bandarnya bisa dinaikin lagi. Nggak menutup kemungkinan seperti itu. Tapi ya hati-hati aja untuk saham Bayan udah lumayan tinggi untuk harga saat ini ya. Oke itu untuk saham Bayan. Selanjutnya kita cek saham BSSR. Yang hari ini ARB ya, pas kok BSSR. Ya, hari ini ARB untuk saham BSSR dan harga ARB-nya sesuai prediksi kita kemarin ya, di harga 4640 ARB untuk saham BSSR. Yang nggak heran kan, karena untuk sahamnya membagikan dividen lumayan banyak. Kira-kira siapa yang keluar untuk aslinya BSSR hari ini? Tuh. Netbuy 4,6 juta aja ya, aslinya netbuy 4 juta di BSSR. Nah, BSSR hari ini tanggal 23 Desember secara keseluruhan ya walaupun ARB ini ada yang nampung ya, YP masuk 1,4 kalau lihat secara broker summary-nya malah bisa dikatakan saham BSSR ini ARB-nya itu disertai dengan akumulasi si YP ya. Cuman ini hati-hati karena untuk saham BSSR itu kemarin dividennya lumayan gede, jadi ada kemungkinan mungkin besok masih bisa turun lagi ya, walaupun hari ini ditampung YP cuma 1,4 M aja. Dan selain YP ini kalau kita bisa lihat barang-barang untuk hari ini yang masuk ada XL, PD, XI, NI, dan untuk valuasi transaksinya juga nggak terlalu gede. Itu biasanya sih retail ya ini biasanya, cuman kita yang nggak bisa mastiin banget. Kalau menurut saya sih seperti itu. Jadi kalau lihat hari ini yang masuk broker-broker ini walaupun diakumulasi oleh YP-nya juga ini nampung. Ya ada kemungkinan masih turun ya untuk sampai SSR mungkin seperti itu. Kalau masih turun targetkan penurunannya ke berapa? Ya kalau secara teknikal support selanjutnya di area sini secara histori di area 4.390 ya. Apakah besok ke area situ atau enggak kita lihat aja besok. Yang pasti kalau mau entry di saham BSSR untuk besok jangan buru-buru ya. Soalnya untuk saham ini itu hari ini fixed debt. Oke, itu untuk saham BSSR ya. Apakah besok ARB atau enggak? Ya, belum tentu ya. Soalnya untuk hari ini ada YP ini yang masuk. Coba kita cek untuk saham BSSR. Hari ini yang ngantrinya, wah lumayan. Yang ngantri di harga overnya lumayan gede ya ini. Ya, di harga overnya ada 100 juta lot. 100 ribu lot. Wah, 100 juta. 100 ribu lot. Jadi ya ada kemungkinan open gap bawah ya, di awal market open gap bawah. Mudah-mudahan sih ada yang ngangkat naik aja, tapi kalau nggak ada yang ngangkat naik ya sebenarnya wajar ya, soalnya untuk saham BSSR ini lumayan banyak untuk dividennya. Oke itu untuk saham BSSR, ya mudah-mudahan sih next ada yang nampung dan terjadi technical rebound ya untuk saham BSSR. Tapi kemungkinan untuk besok Senin sih masih cenderung di awal market turun bahkan open gap bawah dulu. Kalau ARB coba kita hitung ya. Kalau ARB belum tentu ARB untuk saham BSSR. Tapi kalau ARB buat hitungan aja, misal besok open di harga ARB untuk BSSR akan open di harga 46
40. Jadi untuk BSSR kalau besok ARB akan open di harga 4.320. 4.320. Ya akan open di area sini kalau besok ARB ya. Kalau ARB berarti kalau pas di area sini ya pas harga terendahnya di sini ya. Oke, itu untuk saham BSSR ya, tetap disclaimer. Untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Kemudian besok Senin di awal market open ke bawah. Selanjutnya kita cek saham BSBK ya. BSBK hari ini cukup fluktuatif ya. Untuk harganya tadi sempat naik dulu di awal market, cuman gagal breakout di atas resistennya, turun, berarti ya masih berada di range area ini 190 sampai 222 ya, 2220. Jadi ya sebenarnya tadi kalau sempat keluar ya di area sini, cuman untuk saham seperti gorengan BSSR itu sekali turun kadang nggak sempat detailnya buat keluar, sangat cepat sekali ya, apalagi kalau tradingnya cuman pakai smartphone ya, biasanya sih kalah cepat sama yang bandar-bandar itu. Jadi ya resiko saham gorengan seperti ini untuk harganya habis dinaikin dibanding ARB, kira-kira besok gimana kalau kita cek untuk transaksinya. BSBK siapa tuh besok masih bisa naik ya. Hari ini untuk asinya netbuy loh, netbuy 5M di BSBK untuk asinya netbuy BSBK. Hari ini tanggal 23 Desember untuk BSBK secara keseluruhan ini didistribusi oleh PG dan ZP lagi ya. Broker ini lagi ya yang bikin BSBK hari ini ARB. Yang nampung AK asing ini yang nampung, AK kepancing juga masuk ya di saham BSBK, masuk 5M. Dan untuk AK ini cenderung trading ya, walaupun nyangkut 5M, ini nyangkut untuk AK di BSBK. AVG buy-nya untuk AK di harga 197, berarti floating loss ya. Jadi AK nggak beli pas di harga ARB, AK itu masuk di area sini, AVG-nya di 197, langsung di ARB-in oleh PG dan ZP ya. Soalnya untuk hari ini yang net sell paling banyak di saham BSBK ya ini PG, ZP ya, broker ini kan market makernya di BSBK. Kalau dua broker ini masih net buy ya ada kemungkinan besok naik. Cuman karena hari ini mereka jualan lumayan banyak, itu hati-hati ya untuk saham BSBK. Kalau kita cek dari tanggal 19, PG udah net sell 8M, ZP udah net sell, dan yang nampung paling banyak itu LSLH. Ini siapa ini? Ya, kalau lihat transaksi hari ini mungkin di awal market masih merah untuk saham BSBK, hati-hati bahkan open di harga ARB ya. Coba kita cek untuk BSBK hari ini yang ngantri di harga overnya ada 110.000 lot ya. Jadi ada kemungkinan mungkin besok masih open gap bawah untuk saham BSBK. Apakah ARB atau enggak ya kita nggak bisa mastiin ya, soalnya untuk harganya itu terserah itu si ZP dan PG yang masih nyetir untuk harga saham BSBK. Ya intinya sih perhatikan saja level ini, misal besok langsung merah dan jebol di bawah itu mending wait and see aja dulu ya. Tapi kayaknya untuk besok sih ya bakal turun ke di bawah 190 ya di awal market. Apakah ditarik naik lagi atau enggak ya kita lihat aja besok Senin. Oke, itu untuk saham BSBK. Untuk saat ini sih resistennya masih di sini 220, untuk support terdekatnya kalau secara Fibonacci ya di sini 190. Oke, itu untuk saham BSBK. Kemungkinan untuk besok Senin ya open gap bawah ya, merah dulu. Selanjutnya kita cek saham SLIS yang hari ini juga masih merah ya, hari ini masih merah, tadi sempat naik merah sih. Untuk support terdekatnya di sini 276. Perhatikan cak level ini ya, kalau misal besok ada yang jaga harga di area sini ada kemungkinan mantul naik. Kalau kita cek untuk transaksinya untuk saham SLIS hari ini aslinya netbuy 200 juta aja, nggak terlalu banyak. SLIS hari ini tanggal 23 Desember secara keseluruhan juga nggak terlalu rame untuk valuasi perdagangannya ya. Net valuasinya itu
cenderung sedikit didistribusi oleh PD net sell paling banyak 683 juta yang masuk ini LG, CC, XL, CP, HP, XI. Kalau lihat broker-broker yang masuk hari ini di saham list, ya itu ada kemungkinan besok masih cenderung merah ya. Jadi hati-hati untuk saham list, kalaupun mau entry ya jangan pakai duit yang besar-besar dulu ya. Mungkin seperti itu. Kalau untuk besok sih cenderung masih merah dulu untuk Senin ya. Di awal market mungkin masih cenderung merah. Perhatikan saja level ini. Kalau jebol di bawah itu 276 ya bisa turun lebih dalam lagi. Jadi untuk supportnya ya di sini, semoga aja ada yang jaga harga. Kalau nggak ada yang jaga harga, mending wait and see aja dulu ya untuk saham list. Kalau kita cek dalam 1 minggu terakhir dari tanggal 19 untuk saham list yang akumulasi YP sih ya, market maker utamanya YP-nya masih net buy 2,5 M, AVG YP di 291 floating loss ya, 291 di arah sini. Ya, floating loss cuman nggak terlalu banyak. Kalau kita cek dari kemarin Senin, 1 minggu terakhir, mungkin ya mudah-mudahan YP mau naikin lagi ya untuk saham baselist ini. Kalau YP yang nyangkut itu bukan retail. Kalau kita cek untuk YP-nya juga scalping trading di saham list. Jadi buat teman-teman yang masuk di saham list ya buat trading aja ya, untuk saat ini amannya seperti itu. Tapi tetap disclaimer, untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Dan sampai hari ini, untuk hari ini gimana untuk YP-nya? Hari ini tanggal 23 untuk YP di saham list masih net buy 26 juta aja. Cenderung trading karena valuasinya 8,1 M. Oke, itu untuk saham list ya. Untuk besok sih paling ya merah dulu di awal market. Selanjutnya kita cek saham Pada yang hari ini masih arah ya, kemarin hari ini langsung overgap atas, naik cukup tinggi ke 220. Untuk saham Pada di awal IPO-nya turun, konsolidasi di bawah langsung diterbangi. Kira-kira siapa yang jadi market maker-nya, dan apakah naiknya itu disertai dengan akumulasi untuk saham Pada? Ini market cap-nya nggak terlalu besar ya, jadi sebenarnya buat naikin itu nggak perlu dana yang besar untuk bandarnya. Hari ini DR ya, yang net buy 5,1 M, kemungkinan ini sih yang naikin untuk saham Pada DR. Jadi kalau lihat transaksi hari ini, ada kemungkinan untuk besok sih nggak menutup kemungkinan masih bisa naik lagi ya di awal market. Mungkin ya, soalnya untuk hari ini juga sebagian retail masuk ini. XL masuk 465 juta, XI masuk 67 juta. Dan yang keluar paling banyak hari ini PDXA ya. Kalau kita cek untuk AVG DR, itu AVG buy-nya di 212. 212 di arah sini floating profit ya. Berarti posisi hari ini pun masih floating profit untuk DR. Masuknya lumayan atas. Kalau kita cek dari awal IPO untuk saham Pada ini, IPO-nya tanggal berapa toh? Tanggal 8 Desember ya. Udah, ini cek dari sini aja. Dari awal IPO untuk saham Pada CPDR ya, yang masuk paling banyak. Untuk DR-nya net buy 5,5, berarti baru masuk hari ini ya, baru masuk banyak hari ini untuk Pada. Ya, untuk DR baru masuk hari ini di saham Pada. Kalau kita cek kemarin CP yang naikin CP kemarin, hari ini DR. Soalnya untuk CP hari ini nggak masuk ya. Ya kan, CP hari ini malah jualan turun 751 juta. Jadi hati-hati untuk saham Pada. Untuk harga saat ini market cap-nya nggak terlalu gede. Kalau mau aman sih mending hindari aja ya untuk saham Pada. Kalau yang belum punya posisi, hindari aja dulu. Tapi tetap disclaimer ya, kalau untuk apakah masih bisa naik lagi ya nggak menutup kemungkinannya. Soalnya untuk saham Pada ini market cap-nya nggak terlalu gede. Buat goreng pun juga sebenarnya nggak butuh dana-dana yang terlalu besar untuk para market maker-nya. Tapi sekali retail mulai masuk di atas, itu biasanya langsung turun ARB berjilid-jilid. Biasanya sih seperti itu. Selama retail nggak banyak masuk untuk saham gorengan seperti ini, ya biarin aja, biarin bandar nggak bisa taking profit ya. Tapi ya tetap disclaimer, untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Oke, itu untuk saham Pada ya.